Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktavia Putri Kismanto dari Konsentran SDM dengan NIM akhir 065. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang pengetahuan kapal yang ada di Terminal Peti Kemas Nilam. Next. Ada kapal tunda dan kapal pandu. Next. Yang pertama, kapal tunda. Kapal tunda sendiri merupakan kapal yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada kapal yang melakukan gerak atau olah gerak di perairan wajib pandu, baik yang akan sandar ataupun meninggalkan pelabuhan dengan cara menggandeng, mendorong, dan menarik. Yang kedua yaitu ada kapal pandu, di mana kapal pandu sendiri adalah sarana transportasi laut bagi petugas pandu untuk naik atau turun ke atau dari kapal yang akan dipandu dalam berolah gerak di perairan wajib pandu, perairan luar biasa, dan perairan di luar perairan wajib pandu saat masuk atau keluar pelabuhan atau sandar dan lepas ke atau dari dermaga atau tambatan. Yang ketiga ada kapal kepil. Kapal kepil sendiri adalah sarana bantu pemanduan untuk pengepilan, yaitu menerima atau melepas tali dari ke atau ke kapal untuk dipasangkan atau dilepaskan dari boulder. Dan yang terakhir ada kapal tongka air atau BBM, di mana tongka yang digunakan untuk mensuplai air dan BBM ke kapal. Next. Nah, ada sedikit penjelasan yaitu dari pelayanan jasa penundaan sendiri adalah bagian dari pelayanan jasa pemanduan yang diberikan terhadap kapal dengan panjang 70 meter atau lebih yang berolah gerak ke tambatan atau lepas dari tambatan di perairan wajib pandu untuk menjamin keselamatan pelayaran. Adapun tarif pelayanan jasa dari jasa penundaan berdasarkan jumlah kapal yang menunda dikali ukuran kapal yang ditunda dalam gross tonnage dengan satuan GT per jam dengan rumusan yang ada di tampilan. Ya, pelayanan jasa penundaan di luar batas perairan wajib pandu dan di perairan pandu luar biasa yang telah ditetapkan pengenaan berdasarkan tarifnya berdasarkan kesepakatan dengan pengguna jasa dengan memperhatikan yang pertama, pengenaan tarif jasa penundaan luar biasa minimal 200% dari tarif pelayanan jasa penundaan jumlah. Dan yang kedua, jam yang diperlukan untuk memobilisasi kapal tunda dari pangkalan ke lokasi kapal yang akan ditunda ditambah waktu penundaan dan kembali ke pangkalan tingkat risiko dan kesulitan. Dan yang ketiga, jaminan biaya asuransi selama pelayanan dilakukan. Dan yang terakhir, besarnya tarif wajib dituangkan ke dalam berita acara kesepakatan dan dilaporkan kepada direksi. Next. Dan yang kedua ini ada top tentang jenis-jenis kapal niaga dan IMDG code. Next. Yang pertama ada conventional liner vessel atau kapal barang biasa, di mana kapal jenis ini melakukan pelayaran dengan jadwal tetap dan teratur, membawa muatan umum atau barang dalam partai yang tidak begitu besar. Yang kedua ada semi container. Jenis kapal ini merupakan mengangkut muatan secara brick bulk, prism, atau unit-unit pre-pallet. Kapal ini juga digunakan mengangkut peti kemas dalam pakalnya yang dalam palkanya yang terbuka dan di atas dik. Lalu yang ketiga ada full container vessel, di mana kapal ini merupakan kapal yang khusus dibuat untuk mengangkut peti kemas atau kontainer. Umumnya kapal ini tidak dilengkapi dengan peralatan bongkar muat sendiri, sehingga kegiatan bongkar muat harus dilakukan di terminal khusus yang memiliki peralatan shore crane atau gantry crane di dermaga. Yang keempat ada general cargo, di mana kapal ini merupakan kapal angkut serbaguna, biasanya memiliki dry tramper dan dapat mengangkut muatan ke segala penjuru dunia. Kapal jenis ini tidak memerlukan terminal khusus untuk kegiatan bongkar muat. Dan yang kelima ada kapal roll-on atau roll-off, di mana kapal yang dirancang untuk mengangkut kendaraan sedemikian rupa sehingga kendaraan yang dimuat diturunkan dapat berjalan dengan rodanya sendiri melalui ram pintu yang dipasangkan pada haluan buritan atau sisi kapal. Next. Nah,
Selanjutnya ada kapal tongkang seperti yang di awal tadi, yang merupakan kapal laut dibangun untuk transportasi dengan muatan seperti batu bara, kayu, dan lain-lain. Beberapa tongkang tidak memiliki mesin sehingga harus ditarik oleh kapal tunda atau didorong oleh towboats. Nah, selanjutnya ada bulk carrier atau kapal muatan curah, di mana kapal yang digunakan untuk mengangkut muatan yang tidak dibungkus atau curah seperti gandum, biji tambang, semen curah, dan sebagainya. Ada kapal tanker, di mana kapal tanker sendiri digunakan untuk mengangkut muatan yang berbentuk curah cair, misalnya minyak mentah, bahan bakar minyak, minyak kelapa sawit, cairan kimia, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada combination carrier, di mana kapal jenis ini adalah kapal yang dapat memuat muatan curah kering dan curah cair. Next. Nah, yang terakhir ada IMDG Code, di mana IMDG sendiri International Maritime Dangerous Codes, di mana ini adalah kode internasional yang digunakan oleh pengangkutan pelayaran dan juga semua pihak yang berkaitan dengan dunia shipping, di mana kapal tersebut memuat barang-barang berbahaya atau yang bisa menimbulkan bencana. Nah, seperti yang ada di gambar, dapat dilihat ada keterangan sebagai berikut, di mana kelas 1 itu merupakan bahan-bahan yang bisa meledak. Lalu yang kelas 2 hingga kelas 3 merupakan gas yang dikompor atau dicairkan atau dilarutkan di bawah tekanan dan cairan yang mudah menyala atau terbakar. Di kelas 4 ada bahan-bahan padat yang mudah menyala. Ada di kelas 4 di bagian 2, di mana bahan-bahan yang dapat terbakar secara spontan kelas. Dan di kelas 4 bagian 3 ada bahan-bahan yang kalau tersentuh air mengeluarkan gas. Lalu di kelas 5 bagian 1 ada zat oksidasi. Kelas 5 bagian 2 merupakan zat yang dapat beroksidasi. Kelas 6 bagian 1 merupakan bahan atau zat beracun. Kelas 6 bagian 2 merupakan bahan zat yang menimbulkan gangguan atau iritasi. Kelas 7 merupakan bahan atau zat radioaktif. Kelas 8 bahan atau zat yang mengakibatkan karat atau korosi. Dan kelas 9 merupakan aneka bahan berbahaya. Jadi mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya terkait pengetahuan kapal yang ada di TPK Nilam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.